Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Wakasek Kurikulum sekaligus mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini, di sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat kita ini dalam acara yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dan ini merupakan bagian dari program calon guru penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu semua, terlebih dahulu marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum, untuk menyampaikan beberapa hal motivasi kita bersama untuk supaya kegiatan ini bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Bapak Wakasek, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul. Selamat datang pada dunia dan di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini, dan mungkin dari pihak yang punya ini kita maaf karena mengganggu kesibukan Bapak Ibu. Tapi bagaimanapun bahwa ini adalah kegiatan yang rekan kita juga kegiatan sekolah, sehingga diharapkan Bapak Ibu harusnya bisa hadir semua. Ya. Walaupun di sini Pak Kepala belum bisa hadir karena ada kesibukan, tapi kita tidak mengurangi kegiatan ini, bahwa kegiatan ini adalah program sekolah mungkin Pak Hussein ya, nantinya jadi program sekolah, yaitu tentang Pekan Guru Berbagi. Nah, kita rencananya pada kegiatan Pekan Guru Berbagi ini bukan kali ini saja, ini hanya mungkin kita awal Pak ya. Jadi insya Allah nanti kegiatan ini akan diadakan per bulan sekali, yaitu di minggu ke-3. Dan insya Allah waktunya kalau nggak salah hari Jumat aja ya Mas ya. Ya, di minggu ke-3 di hari Jumat. Jadi mohon Bapak Ibu kesediaannya untuk hadir, karena ini juga acara atau kegiatan yang mungkin bisa membuat kita lebih baik gitu ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan dan sebelumnya bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan kita semua, untuk kemajuan sekolah kita. Kemudian mungkin kegiatan yang akan datang yang duduk di sini bergantian. Yang mungkin ada rekan-rekan kita yang kemarin sudah dapat pelatihan, maka kita berbagi apa yang didapat dari hasil pelatihan. Itu aja mungkin Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakasek, luar biasa. Tepuk tangan hapus ya Pak Wakasek yang sudah memberikan semangat ya bagi kita semua. Dan saya harap kita di hari ini mempersiapkan untuk mengikuti kegiatan ini 1 jam ke depan, dan ini sangat penting bagi kita karena berkaitan dengan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya mungkin saya lanjut ya, untuk dalam hal ini saya ditunjuk sebagai pemateri pertama, nanti dilanjut dengan pemateri kedua oleh Ibu Dian ya. Oleh karena itu saya butuh semangatnya dari rekan-rekan semua. Semangat pagi luar biasa ya. Ternyata masih pada semangat. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita jam segini
Ya. Oh ya, jadi ya, itu. Nah itu nanti kita untuk menemukan produk ini nanti ada pemateri kedua yang akan speaking nanti ya. Dan sekarang Bapak Ibu semua silakan di kita bicara tentang budaya positif. Untuk saya di sini akan dibatasi, ya, akan menjelaskan tentang hukuman atau disiplin positif. Ya. Penekanan saya dari disiplin positif dan nanti dilanjutkan ke rekan saya kemudian mengenai beberapa teori tentang bagaimana menangani beberapa permasalahan dari siswa kita. Baik, ini ada pertanyaan pemantik ya. Ini Bapak Ibu silakan menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Pertama, saya tanya, fokus ya Bapak Ibu. Pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Satu. Yang kedua, nanti dijawab boleh ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah, biasa ya, mencabut itu rumput seperti itu. Nah, apakah itu juga dapat mendisiplinkan anak? Atau malah anak dia tidak terkena dengan hal itu? Dan pertanyaan ketiga, dengan memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini pertanyaan semantik. Dan saya harap Bapak Ibu untuk siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan. Tadi saya rasa Bu Enda sudah menjawab ya dan beserta alasan. Mangga Bu Enda. Kalau menurut saya hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak untuk zaman sekarang. Yang ada malah makin berontak. Tapi bagaimana caranya memberikan pengertian kepada anak tentang konsekuensi apa jika anak melakukan A atau B. Jadi menanamkan pemikiran kepada lebih, misal masuk sekolah, kesiangan penting nggak sih gitu? Kamu sekolah itu penting nggak? Kalau anak sudah beranggapan sekolah itu penting, maka kesiangan itu tidak akan terjadi. Jadi lebih kepada memberikan pengertian kepada anak apa yang dilakukan itu baik bagi dirinya atau tidak. Ya, kasih aplaus semua. Luar biasa ya. Bu Enda sudah menjawab bahwa justru yang harus ditanamkan adalah konsekuensi. Jadi bukan hukuman tapi konsekuensi. Nah itu menurut Bu Enda. Oke, kita lanjut pertanyaan pemantik kedua mengenai pemberian hukuman dengan hal positif, ya seperti membersihkan halaman sekolah. Apakah itu juga bisa mendisiplinkan anak sehingga anak itu tidak melanggar aturan lagi? Enggak. Bebersih kan biasa ya. Apakah justru malah dia mengulangi lagi itu? Nah silakan. Apakah ada yang berpendapat? Atau yang ketiga, boleh memberi penghargaan. Apakah itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Silakan. Nah, Bu Ulfa udah anggukan kan? Silakan dikasihkan ini. Mic-nya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ya atau tidak? Ini menurut pandangan saya begitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat sikap daripada anak begitu pada saat diberikan penghargaan, oh sangat senang sekali, bahagia sekali, sehingga mungkin muncul motivasi belajar pada anak ingin merasa lebih baik karena ada salah satu penghargaan. Penghargaan itu kan bisa berupa, ya tidak perlu berupa uang atau barang saja. Penghargaan bisa berupa pengakuan ataupun dianggap ada atau tidak gitu dengan usaha yang mereka lakukan. Jadi betul menurut saya memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Terima kasih. Luar biasa, kasih aplaus semuanya. Keren ya jawabannya. Ya, baik, Bapak Ibu, itu jawaban-jawaban dari Bapak Ibu yang mana ya pada kesimpulannya bahwa kita berharap bahwa siswa itu dengan adanya ya, pendisiplinan itu ada perasaan dari diri siswa itu sendiri untuk berubah itu pada dasarnya. Nah, misalkan next. Nah, kita lihat ya, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Nah ini ada sebuah kegiatan. Next aja. Waktunya.
Ya, next. Nah ini ada ilusi ya, ada pemikiran yang belum pasti ibaratnya bahwa pertama ini terkait teori kontrol menurut William Glasser. Ya. Pertama, ilusi guru mengontrol murid, jadi murid mengizinkan kontrol. Pertama itu ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat berupa rujukan. Dengan rujukan itu bermanfaat merayu siswa. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membangun merasa besar dapat menguatkan karakter. Ini belum ada kepastian apakah ilusi ini benar atau tidak. Dengan orang merasa bersalah justru menguatkan karakter. Nah, ini membuat merasa buruk atau identitas gagal. Dan yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga tidak efektif dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini perubahan paradigma kognitif tentang teori kontrol ini. Nah, ini jawabannya bahwa itu rujukan berarti bukan kesadaran dari diri sendiri siswa itu. Terus juga merasa identitas gagal dan juga tidak efektif dalam waktu yang lama. Jadi kalau kita memaksa karena orang dewasa memaksa anaknya dan anak itu hanya waktu itu saja mengikutinya dan selanjutnya dalam waktu lama dia akan berubah lagi perilakunya. Ya, seperti itu ya. Next. Ini next. Ya, ini. Nah, kita sering bicara tentang disiplin. Disiplin. Kamu tidak disiplin. Kamu tidak disiplin. Nah, ini apa sih disiplin itu? Menurut dosen, jadi disiplin itu dari bahasa Latin, disiplina, artinya belajar. Jadi wajar ketika kita mendisiplinkan siswa kita itu tidak langsung mematuhi apa aturan-aturan karena mereka belajar. Ya, belajar untuk terus berubah. Jadi disiplin itu mereka belajar siswa kita itu. Terus lanjut, ini mohon maaf saya juga tidak. Nah, ini terkait disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu supaya orang lain patuh. Dan yang kedua, disiplin positif itu suatu cara bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman maupun hukuman. Jadi berasal dari siswa itu sendiri. Jadi kita tidak bangga kalau siswa kita suruh baru mau menurut, nggak bangga gitu. Tapi yang kita bangga mereka berjalan sendiri gitu. Ya, mau melakukan itu, terbiasa, maka jadilah berbudaya. Jadi budaya positif akan muncul. Dan selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang didasari oleh motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri siswa itu yang kita harapkan. Kenapa? Belajar di modul 1.4 ini mengenai budaya positif itu merupakan rangkaian dari modul-modul selanjutnya. Sebelumnya. Di modul 1.1 ya kemudian itu pemikiran Ki Hajar Dewantara jelas. Ada satu poin yang saya garis bawahi. Siswa ya, itu dilayani sepenuhnya oleh guru. Jadi istilahnya pendidik itu menghamba kepada anak. Harusnya menghamba kepada Allah. Nah, itu teori tentang pendidikan. Jadi apapun keinginan anak kita ikuti. Berarti hal yang positif. Yang kedua, kita harus berpihak kepada murid dalam keseharian. Selalu berpihak pada apalagi dengan model pembelajaran kita. Itu di selanjutnya, kalau saya bahas modul 1.2 terlalu panjang, kita lanjut. Nah ini next. Nah ini ada sebuah ungkapan, ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya, dari kita. Terus, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi hal mendasar apa yang kita harus ubah? Kerangka apa? Terus, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Jadi kita harus ubah paradigma berpikir kita, ya, tentang bagaimana berpikir tentang manusia. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas itu ungkapan. Jadi dalam sekali kalau di dalam lagi. Next. Nah ini tadi menyangkut nilai-nilai kebajikan universal dan pada akhirnya ini akan muaranya itu di profil pelajar Pancasila sebenarnya. Nanti ini muaranya di situ. Jadi profil pelajar Pancasila. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang kita harus angkat di sekolah ini. Apa itu nilai kebajikan? Itu sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sikap positif itu banyak ya. Kalau kita rangkum itu banyak sekali. Nah ini selanjutnya ada beberapa nilai kebajikan yang ingin dicapai
setiap anak bangsa kita dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Terus mandiri. Jadi mandiri ya. Kita harus latih anak kita supaya terus bisa mandiri. Terus bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Udah hafal pasti ya. Ibu-ibu, bapak-ibu hebat ini pasti sudah hafal. Nah ini next ya. Ini teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya perilaku manusia itu, yang pertama itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus yang kedua, untuk mendapat peninggalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang terakhir, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini teori motivasi. Biasa perilaku manusia itu didasari dengan ini. Yang pertama tadi, yang akan terjadi apabila saya melakukan, apa yang akan terjadi. Itu teori motivasi. Terus apa yang akan saya dapatkan, apa yang akan terjadi, apa yang akan saya dapatkan, dan yang ketiga seperti apa bila saya melakukannya. Masih ada ya? Nah, yang pertama tadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu adalah motivasi eksternal, itu dari luar. Yang kedua, apabila apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan itu motivasi eksternal juga dari luar. Dan yang terakhir, ini yang idealnya ini, yang terakhir. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Ini idealnya di sini. Ya, kalau yang pertama, kedua itu ada campuran dari luar. Ya, tapi kalau yang ketiga ini ada internal kesadaran diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang ke depannya. Gitu ya. Dan itu yang harus dibangun ke anak kita. Bukan hanya penghargaan, bukan hanya pujian, terus dan lain-lain, tapi dia disiplin itu kesalahan. Selanjutnya ini nih ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu silakan mana yang disebut hukuman, mana yang disebut konsekuensi. Coba perhatikan kalimatnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan ulangi lagi karena telah masuk. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Siapa yang bisa menjawab? Bapak Ibu. Hukuman. Kenapa bisa dikatakan hukuman? Ada suruhan, ada perintah, dan ada satu lagi tindakan dan paksaan. Harus kan? Bukan kesadaran. Ya. 100 kali. Bukan. Oke. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Nah, itu juga adalah paksaan juga. Terus murid diminta untuk push up, ya udah pasti ya. Menggantikan kata tugas yang tercoret. Nah ini menggantikan kata tugas teman yang telah dicoret itu, itu konsekuensi. Jadi yang bagus menjadi konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman, konsekuensi. Jadi akibat yang ditimbulkan dari apa yang dia lakukan, dia harus bertanggung jawab sendiri, kesadaran sendiri. Itu yang bagus. Terus murid disuruh untuk membersihkan toilet sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Dan yang terakhir, ini ngejebaknya yang terakhir kita rasa. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kalau ada di mata pelajaran PJOK. Tapi kalau bukan mata pelajaran PJOK, hukuman. Pinter-pinter ini. Luar biasa ya, hujannya kita. Tapi ibu hebat. Ini penghargaan. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol. Jadi ini ada nanti dari kontrolnya di kemudian. Jadi cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghadirkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi konsekuensi pun itu tidak masuk nominasi. Belum. Jadi agak lebih bagus dari hukuman gitu. Tapi bukannya belum. Jadi konsekuensi itu bukan akhir dari disiplin positif. Ada yang lain. Jadi yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang akan kehilangan motivasi. Jadi semangatnya turun dengan hukuman, dengan konsekuensi juga. Ya. Dan yang kedua, penghargaan tidak efektif
bisa menimbulkan kekecewaan. Diberi penghargaan itu kalau dia tidak diberi akan kecewa, ketergantungan. Tapi kalau kita lihat daripada tidak, inilah jadi ternyata nanti penghargaan itu juga tidak baik juga hadiahnya. Terus penghargaan merusak hubungan, persaingan menciptakan kecemasan. Jadi nggak baik penghargaan. Jadi ya Bapak Ibu, kita kerucutkan di pemikiran ini. Kerucutkannya kemana? Bahwa bukan kesadaran diri sendiri itu sebenarnya dari situ awalnya. Dari situ, dari internal. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Kita memberi penghargaan itu mencari jalan pintas. Sudah segitu. Tidak ada. Sudah puas dengan itu. Itu dengan penghargaan. Yang itu mungkin, yang lain enggak. Sudah. Nanti kita tanya jawab ya. Penghargaan menghukum. Dalam sistem framingnya. Jadi ini bertolak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kesana nanti ya. Makanya kan sekarang tidak ada ranking. Ada ranking. Oke, tetap aja karena kan biasanya kalau di kita ya, kalau di kita apa sih namanya Bu? Ini kan kita belajar satu semester. Siapa di sini yang gede nilainya? Siapa di sini yang kecil nilainya gitu. Tapi dalam teori ini makanya kan nggak ada ranking di format rapor. Iya. Ini dari sini. Dari sini. Kalau baik. Nah, hanya cetakan saja. Nanti berdiferensiasi. Nanti dibeda-bedakan. Ya. Dan selanjutnya motivasi dari dalam diri, kegembiraan yang dirasakan secara alami. Nah ini ujung dari ini diarahkan ke sini sebenarnya. Jadi, nah untuk menumbuhkan motivasi itulah ya, kita harus punya trik, punya cara bagaimana supaya anak itu tumbuh. Walaupun ya karakteristik SMK lain dan luar biasa ya, kita rasakan. Kalau Erik sendiri juga akan tumbuh deh. Saya langsung ke Erik kalau kayak gitu. Kayaknya. Nah itu nanti lebih lanjutnya kemudian yang akan tuntas teori apa yang kita gunakan supaya bisa menumbuhkan kesadaran dari siswa bahwa kok penghargaan saja nggak boleh. Terus juga apa hukuman juga ini dilarang. Kalau di sini teori ini. Bagaimana dengan siswa kita yang berkali-kali. Terus juga konsekuensi saja masih tidak diambilkan. Padahal konsekuensi. Nah ini nanti pokoknya Ibu Dian ini yang akan luar biasa untuk menjelaskan. Saya hanya gambaran umum saja dan nanti kita waktunya sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Sementara nanti kita tanya jawab di akhir ya. Sekarang Bu Dian nanti menyampaikan dan ini Bu Dian yang akan mengumpulkan. Kalau saya hanya gambaran umum saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu masih semangat? Oke, kalau misalnya iya, coba kita berdiri dulu ya biar semangat ya. Sok semuanya berdiri. Yuk berdiri sebentar. Olahraga sedikit tangannya ke depan. Tepuk semangat boleh atau enggak? Ke samping Bu, ke samping pegangan ya. Maju. Angkat ke atas. Lagi, 1, 2, 3. Silakan dulu. Ya. Oke ya. Pak sudah menjelaskan bagaimana itu disiplin positif, nilai kebajikan, ada hukuman, ada konsekuensi. Katanya itu belum cukup disebut disiplin positif. Jadi yang seperti apa sih disiplin positif itu, gitu ya? Nah, ini dia. Apa ini restitusi? Kita bahasnya ke sini sekarang. Restitusi itu proses maksudnya menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oke, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Si Erik bisa nggak ya kira-kira Bu? Bisa. Ya. Oke, restitusi itu yaitu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi bukan kita yang mencari solusi, tapi mereka sendiri yang mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Dan kita sebagai guru itu membantu mereka berpikir harus jadi apa sih, nilai kebajikan apa sih yang harus mereka miliki. Nah, begitu. Jadi tugas kita di disiplin positif ini bukan mencarikan solusi, bukan. Mereka yang mencarikan solusi, kita hanya membantu mereka berpikir. Kira-kira bisa nggak ya anak kita berpikir? Bisa. Dengan apa? Lanjutkan Bu Enda. Oh, nah ini dulu ya. Oke. Belum berat. Oke. Nih tadi hukuman sudah jelas. Kalau anak dikasih hukuman itu jatuhnya ke identitas gagal.
negatif, lebih banyak hasil negatif yang akan didapat anak selanjutnya. Kita berbicara tentang jangka panjang ya. Kalau dikasih hukuman, hari itu oke, anak bisa gitu ya, maksudnya ikut apa yang kita mau. Tapi jangka panjangnya tidak akan dilakukan, karena hanya untuk pada kita saja. Ya. Kalau yang terlambat setiap hari jadi dikasih hukuman gimana? Oke, kan belum, tenang ya. Oke, tadi hukuman. Tadi kalau kata Pak Ustadz tadi, jangan hukuman, konsekuensi aja. Misalnya, kalau kamu tidak masuk sekolah, kalau kamu kesiangan, apa tadi suruh? Bersihin rumput atau ambil sampah. Sudah betul tidak? Betul, itu disiplin kan betul. Sudah masuk ke arah disiplin ya. Hanya masih netral nilainya, belum positif, belum menjurus ke sana. Kenapa? Karena di sana dia dilihat bahwa misalnya kalau misalnya pakai konsekuensi, penguatannya bertahannya jangka pendek, hanya saat itu saja, tidak jangka panjang. Oke, anak mau nurut, anak mau karena tahu konsekuensinya, tapi di jangka pendek saja. Nah, dengan restitusi ini, anak akan disiplin dengan lebih panjang jangka waktunya, begitu. Ya, jadi kemudian lihat restitusi itu pilihan, kemudian bisa menguatkan murid di jangka waktu yang panjang, kemudian diberikan tanggung jawab atas perilaku dan fokus terhadap pemecahan masalah. Ini yang akan kita lakukan terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu, restitusi. Kayak gimana sih caranya? Nah, nanti ada. Oke, lanjut, next. Nah, kita berbicara ini dulu nih, dimulai dari ini. Keyakinan kelas. Bapak Ibu punya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Saya lihat ada beberapa yang sudah membuat ya. Pak Ujang ya, sudah membuat dengan rapor PAI-nya ya. Oke. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dulu kita bikinnya peraturan kelas ya kan? Betul. Peraturan kelas itu biasanya yang membuat siapa? Guru ya. Bu Endah yang buat? Betul. Kemudian anak menyetujui. Kalau kesepakatan kelas, nih atau keyakinan kelas nih, saya jelaskan dulu ya menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik. Jadi bergerak, lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut, ya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Next. Nah, kenapa sih nggak peraturan kelas aja? Kenapa harus keyakinan kelas? Gitu ya. Nah, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan, kemudian lebih rinci biasanya dan lebih konkret. Konkretnya sesuai dengan apa yang mereka mau, ya seperti apa. Kemudian isinya pernyataan universal, kemudian bentuknya dibuat secara positif, kata-katanya positif. Keyakinan kelas itu. Kemudian biasanya yang terlalu panjang, kalimat pendek saja jelas. Kemudian dan itu semua harus dilakukan oleh sepakat bersama antara siswa dan kita. Dan biasanya itu dari siswa dulu. Contohnya misalnya, ada kesepakatan di kelasnya Bu Ipat, misalnya apa Bu Ipat? Satu aja. Jangan terlambat, oke. Jangan terlambat di disiplin positif itu tidak menerima kata negatif, Bapak Ibu. Boleh terlambat 15 menit. Atau misalnya untuk mengubah jangan terlambat, kira-kira kalimat positif apa yang lebih positif nih? Tidak boleh itu negatif kan? Masih kata tidak boleh. Kira-kira tidak boleh terlambat atau jangan terlambat itu sebaiknya diganti dengan kata apa yang lebih positif? Masuk tepat waktu itu. Masuk tepat waktu. Jadi semua kalimatnya harus pendek dan positif. Kemudian dalam keyakinan ini bukan hanya sekedar sepakat, harus ada nilai kebajikan yang anak paham dari tadi kalimat yang masuk tepat waktu. Kamu tanya, nah jika kamu tepat waktu nih, nilai apa yang kamu miliki? Nilai apa? Disiplin, betul Ibu Enda. Jadi anak harus sudah sampai ke sana. Disiplin. Atau misalnya apalagi ada keyakinan kelas misalnya, Bu, jangan makan di kelas. Nah, itu ganti tuh kalimatnya, diganti dulu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ke kelasnya masing-masing, wali kelas nih ya, lebih ke saya menganjurkan wali kelas mulai membuat itu. Masuk ke kelas, kemudian silakan tawarkan ke anak, yuk kita buat keyakinan kelas. Yang pertama dilakukan, anak masing-masing kasih kertas, mau apa? Mau keyakinan kelasnya seperti apa? Misalnya yang pertama misalnya anak mau jangan terlambat misalnya, atau jangan buang sampah sembarangan, boleh bebas tampung. Setelah ditampung anak dicatat di depan. Dicatat di depan, kalau yang sama tidak perlu ditulis kembali, begitu kan? Nah, setelah itu mari kita ubah. Kita sama-sama nih dengan anak ubah kalimat tersebut ke kalimat positif. Setelah itu, pastikan anak tahu nilai kebajikan dari per poin tersebut. Entah itu tanggung jawab, disiplin, saling menghormati. Jadi anak tahu persis nilai kebajikan yang mereka miliki ketika keyakinan itu dibuat. Ya, saya sih inginnya boleh hari ini juga besok di kelas, boleh langsung
pengennya seperti apa, keyakinannya ditempel di dinding dan itu akan ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Begitu. Boleh mulai dari besok. Mau pakai kertas lah, mau pakai apa yang penting ada keyakinan kelas. Untuk apa? Nanti untuk mempermudah kita melakukan penerapan restitusi. Jadi dari sini dulu. Lanjut Bu Eda. Nah, tadi itu ya, kalau peraturan kelas itu lingkupnya masih sangat kecil gitu ya. Kemudian ada keyakinan kelas, nantinya jadi dari peraturan yang kecil itu ke keyakinan kelas. Nanti jadilah lingkungan yang positif jika keyakinan kelas itu dilakukan dan jadilah budaya positif. Gitu. Kita ingin membangun itu budaya yang positif. Nah, lanjut ke materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut Bu Eda, sebetulnya kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar siswa itu apa sih? Mereka melakukan sebuah tindakan, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya ada sesuatu yang menyimpang ya, siswa pun misalnya kita, budak kita ya bermasalah banyak. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nih, kebutuhan dasar kita ya sebagai manusia pertama bertahan hidup. Gak ada makanan, marah-marah pastilah. Para kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Betul, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Gak ada kasih sayang, udah anak-anak tiba-tiba caper di kelas gitu ya. Karena apa? Karena tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian itu. Jadi harus ingat ke sana. Kemudian anaknya kebebasan juga itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kesenangan juga kebutuhan dasar dan penguasaan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Dan dari dunia berkualitas ini biasanya harus ada 2 kebutuhan yang harus terpenuhi. Baru disebut dunia berkualitas. Minimal 2 terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia. Nah, betul, itu karena kebutuhan dasarnya sama pasti penuhi. Gitu. Belajarlah memenuhi kebutuhan dasar. Gitu. Kita juga sama, jangan kaget. Kita juga gitu. Kadang-kadang kita kurang apresiasi, penghargaan kan ada. Kesenangan ya, kasih sayang rasa diterima. Ya, perhatian. Ada perhatian di sana, baru kita kan ya begitulah ya. Berarti kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Lanjut Bu Eda. Nah, sekarang kita membahas tentang 5 posisi kontrol dulu. Boleh. Lanjut ke materi selanjutnya. Ada video senang. Ada nggak? Sebentar. Saya ingin tahu kalian Anda semuanya sebagai guru di posisi mana? Kita di posisi mana? Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nan, selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Oke, sekarang posisinya sebagai teman. Guru yang memposisikan diri sebagai teman. Naren! Kenapa yang dipakai pekerjaan? Oh, dia kan cuma diganti Selamat pagi ya? Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak... Yang ini guru sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, Naren! Posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi? Cukup ya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Mana yang boy? Pemantau. Orang kesehatan gimana? Nah, sebelum kesini saya ingin tahu di posisi mana nih Pak Bustom ini. Merasakan posisi mana dari 5 posisi kontrol? Biasanya di mana Pak? Betul? Betul. Pak Preban? Teman, oke. Kalau Pak Tono kayaknya apa nih? Di posisi mana nih menghadapi siswa? Teman. Bu Ulfa? Kalau saya sih tergantung situasi dan kondisi ya. Rata-rata. Posisinya suka Hukum. Hukum. Hukum aku. tapi aku lebih suka dari hukum itu sudah Teman. jadi kita jawab tapi tidak Konsekuen. Oh, konsekuensi itu pemantau. Oke, kalau tidak di posisi mana biasanya? Pemantau ya. Kamu ingat nggak? Kamu tuh melanggar aturan. Oke. Nah, kita lihat pernyataan berikut ini. Ada pernyataan saya kecewa sekali sama kamu. Itu masuknya ke posisi kontrol mana? Saya kecewa sekali sama kamu. Mana? Saya kecewa sekali sama kamu. Teman? Atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah sih. Kan dengan bilang saya kecewa sama kamu. Tidak. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu nggak pernah benar menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Pembuat rasa bersalah. Kemudian, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke. Ya, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer ya. Oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Yang gitu ya. Jadi sebetulnya posisi kontrol yang paling ideal sebagai guru kita itu harus menjadi posisinya manajer. Walaupun saya juga merasa bahwa diri saya itu sepertinya sering membuat merasa bersalah. Atau teman, mungkin ya. Kok posisi teman salah ya? Bukan salah, cuma kalau misalnya kita memposisikan sebagai teman, nanti ketika nanti bergantung kepada kita. Kan nanti bergantung. Lanjut ya. Nah, tadi sudah jelas kalau penghukum dan pembuat betul. Kalau pembuat merasa bersalah itu identitas gagal itu social. Ya, kalau itu oke. Nah, identitas gagal sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah sebaiknya agak dihindari. Kalau ini juga boleh pemantau atau teman, tapi sayang ini motivasinya dari luar. Lagi-lagi kembali kita tuh harus motivasinya dari dalam diri, makanya harus jadi manajer. Gitu. Jadi teman boleh, tapi nanti akan bergantung. Akan bergantungnya seperti apa? Ketergantungan sama kita. Jadi ketika berhadapan dengan guru yang lain, karena guru itu tidak menganggap teman, tidak suka. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, betul ya? Betul, seperti itu. Serba salah tidak ada, ada nih. Nah, identitas berhasil itu menjadi manajer. Tadi itu menggali. Ya, kita hanya menggali mereka untuk berpikir solusi ada di mereka. Sulit ya Bapak Ibu ya, menjadi guru bagaimana? Sulit. Berat. Lanjut Bu. Marilah kita mulai melakukan segitiga restitusi. Gimana sih supaya menerapkan segitiga restitusi? Nih, ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Langkahnya seperti ini. Harus seperti ini. Jadi rata-rata kita kalau misalnya ke siswa, pertama ditanyakan, kalau misalnya ke siang langsung bilang, bukan banyak kebenaran, kenapa kamu kesiangan? Ya, itu sudah langsung mengambil langkah validasi tindakan yang salah. Padahal harus lakukan dulu menstabilkan identitasnya dulu.
sebelum menanyakan seperti itu. Seperti apa? Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Boleh nggak kita melakukan kesalahan? Boleh. Manusiawi kan? Manusiawi. Makanya ketika anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu, ya namanya juga manusia, pasti pernah punya salah. Dikasih ini, dikasih waktu 3 kali lagi, lebih. Ya. Kemudian, atau misalnya Bapak Ibu juga pernah kok melakukan hal seperti itu. Distabilkan dulu identitasnya. Identitas gagal tadi distabilkan dulu. Kemudian, yuk kita cari solusi sama-sama. Lebih enak kan anaknya lebih kaya. Itu dulu, stabilkan emosinya, identitasnya, mohon maaf lanjut. Baru memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, prinsipnya setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Ya, tadi itu. Kamu pasti punya alasannya kenapa seperti itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting kan bagi kamu. Kira-kira kamu kenapa seperti itu? Baru di sana dipertanyakan. Baru memvalidasi tindakan yang salah di sana. Ya, kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Namun baru ke sana. Ke arah sana. Dan yang terakhir, nah baru menanyakan keyakinan yang tadi. Apa keyakinan kelas kita? Dari tindakan dia yang salah, ada nggak sih di keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi? Seperti apa? Maunya jadi apa? Solusinya bagaimana? Jadi nanti keluarnya dari apa? Ya, jadi nanti keluarnya dari anak. Begitu. Itu bagaimana caranya kita memotivasi anak secara intrinsik. Yang dari kita, dari sisi anak sendiri, begitu. Nah, selesai. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira akan sulit atau tidak melakukan penerapan segitiga restitusi? Biasa mungkin agak sulit, tapi kalau sudah terbiasa tidak. Coba saya akan kasih contoh kali ya, harusnya kasih contoh ya. Erik datang atau misalnya masalah Erik apa ya, Bu? Banyak satu aja misalnya. Bolos. Erik bolos. Bolosnya dari pagi Bu apa dari siang? Kadang dari siang, pada pagi, kadang. Oke, bolos tiba-tiba di siang hari. Oke. Bagaimana jika kita menerapkan segitiga restitusinya nih? Pertama, apa yang Ibu lakukan dulu? Bingung kalau kayak gitu. Menanyakan di mana? Gimana? Di WA. Nanyain. Tanya. Erik di mana? Ya, sekolah tidak hari ini. Sekolah tidak hari ini. Pura-pura Misalnya, nggak tahu dulu. oh, pura-pura nggak tahu dulu. Terus jawaban Erik misalnya biasanya gimana? Ada aktif. Ngaku nggak? Kadang aktif, kadang enggak. Jadi segitiga restitusi ini boleh diterapkan nanti saja sengaja jadi ada waktu tertentu dipanggil gitu, dipanggil di ruangannya, di ruangan Bu Dewi nih. Dipanggil. Apa yang pertama Bu Dewi ingin katakan tuh ke Erik? Saya pertama menanyakan habis dari mana aja. Setelah ini ketemunya pas besoknya. Betul, misalnya besoknya. Habis kemarin dari mana aja, sama siapa dan ngapain. Kamu di mana? Terus setelah dijawab ini Bu, alasannya banyak. Ya. Ini A B C. Oh ya udah, kalau kayak kamu mau ngulangi lagi, ya udah panggil aja orang tuanya. Ya Bu, kalau misalkan orang tuanya nggak datang, udah langsung aja munduran diri, udah gitu saya. Katakan berarti kesalahan, udah. Betul. Jika harus menerapkan segitiga restitusi yang tadi, berarti apa yang harus dikatakan? Pertama menstabilkan identitas itu harusnya seperti apa? Dipanggil Eriknya, kemudian belum dicoba, keyakinan kelasnya saja belum dibuat, betul tidak Bu? Betul. Kebutuhannya sudah dipenuhi, kemudian Nah, kalau kayak gitu kan harus disayang dan sebagainya. Saya sudah melakukan seperti itu. Nah, ketika seperti itu kan kayaknya tetap aja nggak masuk. Tadi kenapa? Saya, kenapa? Ibu kemarin kayak gini, oke. Besoknya lagi kan gitu, tadi kenapa? Ibu kayak gitu kan? Dek, naon nih? Masa Allah bukan buat hari. Jadi ini 1 minggu itu paling satu hari masuk itu pun pagi-pagi doang, siangnya nggak ada. Makanya sekarang saya itu masa bodoh anak. Nah, datang itu bisa dulu. oke, begini. Ini Oh ya, boleh. kan di kelas di TK itu yang sudah menerapkan baru Pak Ujang yang di TK. Coba tanya Pak Ujang, apakah masih bertahan 3 anak itu di kelas Pak Ujang setelah Pak Ujang membuat kejadian seperti itu? Karena sudah dicoret dari hasil Pak Ujang. Segitiga anak. Si 3 anak itu. Sudah melakukan segitiga restitusi belum? Belum ya? Belum kan? Patut dicoba. Pak Ujang ya Pak Ujang. Oke, iya maksudnya patut dicoba. Karena terus terang saya sudah melakukannya kepada Robi. Saya sudah melakukannya kepada Robi. Ya. Saya sudah melakukannya kepada Robi. Saya udah coret Robi dengan Dedi. Saya 10 kali berturut-turut pelajaran saya tidak masuk. Betul. Jangan salah saya ya. Kemudian saya sudah manggil Robi dan melakukan segitiga restitusi. Gimana? Betul, saya bilang bahwa di awalnya kita cari solusi sama-sama. Kamu dari 10 kali masuk, 3 kali masuk, 7 kali tidak masuk, itu kan lebih banyak.
Kemudian saya mulai tanya, kenapa kamu tidak masuk? Alasannya, apa tidak suka pelajaran saya? Dia bilang alasannya karena sebetulnya tiap hari Jumat dia itu males. Bukan tiap hari Jumat saya, Bo. Tiap pelajaran saya gitu maksudnya, tiap pelajaran saya malas. Nah kemudian saya tanya kira-kira mau seperti apa? Hari ini hadir ya? Hari ini tapi hadir kan? Betul. Saya hanya meminta kamu harus hadir tiap hari pelajaran saya, dia ada. Sekarang dia, saya lihat dia tersenyum ada. Menyapa saya pertama itu. Kedua, dia menyusul semua tugasnya. Ulangan dia susul. Sepertinya harus ada pendekatan yang seperti itu. Dicoba saja coba. Ya kita coba saja dulu melakukan pendekatan ini. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya, dicoba aja. Bagaimana Pak Ustaz? Gini ya, Bapak Ibu, seperti ini. Betul, nah ini pentingnya kita samakan persepsi. Sayang Pak Ujang nggak ada. Harusnya Pak Ujang ada, yang tadi siapa ya? Pak Nafis. Maksudnya gini, bukan berarti kita melarang untuk hukuman. Bukan berarti kita melarang konsekuensi. Ini alternatif kita, upaya kita. Kalau dalam situasi tertentu, dengan cara ini, ya mungkin tidak berlaku, tidak menerap gitu. Tapi apakah sudah melakukan ini? Kita aja dulu. Kalau emang sudah dengan cara-cara tadi, alurnya jelas, ya udah kita kan udah berupaya. Ya. Sebenarnya gini, kemarin saya sudah ini juga sama Bu Erni yang sebagai kelasnya 2 kali ya. Jadi gimana, coba saya itu cuma satu pertanyaan, itu setidaknya WA saya, Bu, ini Robi, gimana saya? Dengan seperti itu aja jadinya cagul gitu. Tapi itu dengan suruh, kamu disuruh sama wali kelasnya, sampai detik ini itu tidak ada, kan saya udah kayak Robi ya, Budi. Nah, Robi kan lagi cerita sama saya, gimana permasalahan kamu sama Budian? Oh iya Bu, hari ini coba screenshot ke saya kalau sekiranya kamu sudah ke Budian. Langsung kan, dan itu saya ada di hasilnya. Nah ini anaknya saya juga sudah tahu, padahal saya kepengennya cuma satu gitu. Mulai anak saya, Bu, ini Robi, maaf ya, dia Robi harus gimana sekarang? Udah, boleh permasalahan. Tapi anaknya sampai detik ini seolah-olah jadi benar aja gitu. Ya. Dan itu saya yang akhirnya belum kali Minimal Bapak Ibu, ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, minimal. Robi yang akuntansi, akad, Dia masih bisa takut, jadi saat kemudian bicara seperti itu, dia akan mengikuti apa yang kata dia. Tapi berbeda dengan Robi saya Pak, ini. Nah, ini Robi kita, Robi apa? Jadi kan pas waktu itu kan aku ke WA ya ke Robi, gimana sudah sama dia? Pokoknya malam ini saya pengen screenshot kamu yang WA sama dia yang buat Robi ya. Iya. Robi itu mah Robi lah Robi. Jadi siapa sih ini sebetulnya pilihan, ya kan Pak? Pilihan. saya. Kenapa? Karena di sini kan jelas, tadi udah sama Bu bilang bahwa jangan sungkan-sungkan kita mengeluarkan kata-kata berbuat salah itu wajar. Nah itu ungkapkan, itu keluarkan. Awal, tapi jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ bahaya. Kalau ke anak itu kan Berbuat salah itu kita stabilkan. pendekatan saya kan adanya di grup ya, kalau saya PKR. Nah, karena pengen banget, maksudnya saya sampai bilang ke anak, jangan sampai apa sih kata PKR ini menjadi jago dari guru-guru yang lain. Karena kan PKR aduh gitu. Coba kita katakan hal itu. Setiap apa sih namanya yang di grup lah istilahnya pendekatan seperti itu. Cuma kan ada 2-3 orang anak yang nggak ada uang tadi, si Helmi nggak ngabulin, dia tetap aja itu nggak ada celah. Ayo. Ya, saya udah manggil Erik, si Helmi ya, timnya itu kan, ngomongnya. Saya juga udah menerapkan ini coba-coba. Minimal di saat itu, saya nggak ini terlalu ini otak saya, jadi kita emosi kita tertahan. Minimal di situ. Ini yang ke Erik, Helmi sama ya itu aja Nanti kita coba. kita coba itu aja. Maksudnya gini, kasih saya arahkan biar setidaknya anak itu bisa saya selamatkan di semester depan. Kalau semester ini oke lah gitu ya. Nah itu banyak. Karena posisinya di Mapolsek itu Erik tidak bermasalah. Selalu ada. Disebut selalu ada sih tidak, tapi ketika ada dia mengerjakan tugas dengan mandiri, dia ke depan, dia mau mengikuti pelajaran saya. Rasa suka menyukai gurunya. Iya. Kalau mereka kadang anak ketika pelajaran kursi ini dia kan favorit masuk. Ketika tidak suka apapun itu kursi ini dia kayak kemarin Pak Siapa Pak Nafis ya Bu Ipa atas nama ini padahal anak itu ada loh. Anak itu posisi ada Pak Nafis masuk anak itu nggak ada kan anak nunggu kalau mulai anak jelma. Helmi deh nah itu jadi mereka memilih iya. pelajaran mana yang mereka sukai ada gitu. Jadi menerapkan Robi yang apa ya? Kalau Robi itu pelajaran saya ada, tapi Kalau kalau Robi- terlanggar Robi mana ini? yang nyanyi bukan? Iya ya ada. Ada yang tidak terlanggar. Saya kan masuk punya adik yang ada. Bapak Ibu, kita coba ya.
Kita coba 3 kali aja. Kalau udah 3 kali saya tanya, 3 kali di restitusi itu 2 Siap, kali. siap, siap, coba. Kalau sudah kesananya ya kita kembali kepada Tapi yang lain anak-anak yang lain kan saya menerapkan kayak gini. Boleh kalian mengikuti ulangan harian kedua dengan catatan nilai-nilai yang lain harus kalian isi dulu. Misalnya kayak ulangan harian pertama, kayak tesnya, kayak UTS-nya. Nah, kalau yang dengan kamu akan kita ada pendekatan. Pendekatan personal. Saya apa dulu, yang belum saya apa dan sebagainya. Jadi pada kali masih ada beberapa ya dari service kan setidaknya kita 95% buat harusnya udah tahu bagaimana itu tadi. Baik. ya, baik, kita karena waktunya mepet dah. Satu pertanyaan kita tanya jawab satu aja. Karena waktunya kita mepet. Silakan ada yang bertanya. Ya, silakan. Kalau kayak dari kasus yang tadi Mas ya, kenapa anak tidak melakukan seperti itu? Mungkin karena pihak sekolah yang menurut saya belum bisa terlaksana. Misalkan di awal apakah kita itu nanya wajib nggak sih ada keyakinan sekolah antara pihak sekolah dan orang tua atau pihak sekolah dengan siswa secara general pada saat masuk sekolah agar tidak ada lobby-lobby. Jadi ketika sekian hari tidak sekolah, kalau di sekolah ini bukan sekolah saya di sebelumnya itu 3 kali tidak masuk panggil orang tua, 3 kali lagi tidak masuk surat pernyataan dirinya sendiri, 3 kali tidak masuk pernyataan dari orang tua, 3 kali lagi tidak masuk dikembalikan, dan itu sudah tetap dan terlaksana. Mungkin lobby ini melihat tidak pernah ada konsekuensi yang itu. Apakah yang ke depannya sekolah kita ini mereka tidak mau ada di dan disepakati antara orang tua dengan ini apakah itu bisa meminimalisir itu manajemen kan bapaknya ya. Nanti keyakinan sekolah berarti ya. Oh iya. Nah, kamu sudah makan Ridwan. Iya. Silakan Mbak Ridwan. Kalau dari gua aja ya. Nanti Pak sekolah bilang sedikit tapi berkualitas. Iya kan? Ya, baik. Pak, masih. Udah. Ya, Bapak Ibu, tadi udah dijelaskan sama Dian, kita berawal dari keyakinan kelas. Makanya kita harus kompak bahwa bikin buat keyakinan kelas. Cara teori. Maksudnya nanti setiap kelas ya, membuat wali kelas ya, wali kelas membuat keyakinan kelas. Berikutnya nanti muncullah ya, jadilah keyakinan sekolah. Jadi nanti peraturan sekolah itu acuan di situ. Gitu ya. Mungkin itu udah dirasakan cukup ya, dan silakan yang mau merefleksi dari peserta ya. Refleksi pembelajaran hari ini dapat apa saja? Siapa yang mau merefleksi? Pertemuan hari ini. Betul, yang mau merefleksi siapa mendapat hal apa yang didapat biasanya ya, bagaimana perasaannya, kemudian Depannya. apa yang harus ditingkatkan. Siapa yang akan mewakili? Kandang Pak Ridwan. Boleh Pak, boleh Pak. Hal yang sudah dipelajari, perasaan dan apa yang harus ditingkatkan. Baik, ini adalah satu pembelajaran bagi dua guru yang bukan menggurui apalagi merasa paling bisa atau sok bisa ya. Tapi kita melihat dari materi yang disampaikan, ini berbicara mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi yang dimana semuanya itu mendarat di restitusi untuk menggiring baik itu pola pikir maupun perilaku anak ke hal yang lebih positif. Yang kita tahu memang dari beberapa materi yang disampaikan pada hari ini itu hampir semuanya pernah dicoba-coba begitu ya, pernah dicoba-coba. Hanya kita belum tahu, oh ini tuh adalah bentuk daripada hukuman, ini adalah bentuk daripada konsekuensi, dan ini adalah bentuk restitusi dan tindakannya, kemudian tindak lanjutnya seperti itu. Sebetulnya mungkin semua guru pernah melakukan itu. Dan hari ini, Pekan Guru Berbagi tentunya berbagi ilmu yang sangat berguna sekali. Kita jadi tahu bagaimana cara memperlakukan anak atau memperlakukan yang memanusiakan manusia ya. Sepertinya saya adalah salah satu guru yang memang sering memberi hukuman kemudian. Jadi kalau misalkan ada siswa yang masuk ke kelas, kemudian ditanya, kamu dari mana? Dengan nada yang sekencang itu, dengan alis yang ya setinggi itu, kemudian dengan mimik wajah yang selucu ini, gitu ya. Akhirnya membuat anak takut, gitu ya. Berboro ingin ikut belajar. Jadi kalau sudah tidak mampu untuk mengikuti kelas, mereka akan mencoba untuk menghindari. Lebih baik saya dialpakan atau diputuskan oleh ibu daripada bertemu, karena nanti akan menimbulkan hal-hal yang lebih rumit daripada itu. Itu adalah salah satu kesalahan ketika kita menganalisis dari materi yang disampaikan. Perasaan saya sekarang gimana? Ya otomatis perasaannya merasa bersalah, merasa mau praktik ya. Tapi kita tahu bahwa ini adalah sebuah proses perbaikan. Bagaimana caranya agar kita dapat memperbaiki siklus pembelajaran lebih baik lagi ke depannya, bukan hanya tanggung jawab diri sendiri, tapi tanggung jawab kita semua. Bisa saling berbagi antara guru dengan yang lain. Gitu. Kemudian
Kemudian untuk tindak lanjutnya ya insya Allah saya akan membuat keyakinan kelas dengan anak-anak saya akan menampung, tapi satu anak saya akan terapkan hanya satu keyakinan saja yang menurut kamu itu paling cenderung ini gitu. Jadi nanti akan kita buat apakah itu mengandung kebajikan, kemudian diterapkan di kelas nanti akan kita lihat tindak lanjut ke depannya seperti apa. Begitu aja, terima kasih. Ya, kasih aplaus. Kemudian terima kasih. Yang harus ditingkatkan dalam diri saya pribadi mungkin disiplinitas itu ya. Kemudian isisme mungkin ya penerapan ini harus bertahap. Apalagi segitiga restitusi ini bisa kita lakukan di tiap anak mungkin berbeda karakter dengan apa sih setiap anak setiap kepala pasti berbeda cara penyampaian, kemudian karakter dengan yang mereka ingin dapatkan itu apa gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa, kasih aplaus. Oke, betul ya Bapak Usep, kita di sini juga bukan sebagai CGP ini bukan untuk menggurui dengan memberi materi ini ya Pak, untuk sharing saja kita sudah mendapatkan ilmu ini dan kita bagikan kepada rekan-rekan supaya kita sama-sama belajar menjadi among bagi siswa ya Pak. Ya, betul. Ya, kita simpulkan bersama-sama ya. Pertama, budaya positif mari kita tingkatkan di sekolah kita. Terus juga disiplin positif kita harus budayakan juga. Dan juga ada solusi untuk penanganan siswa yang melanggar dengan teori restitusi. Itu saja mungkin yang untuk pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan lain dalam program Pekan Guru Berbagi ya, dan ini kita akan rutinkan Di bulan depan ya Pak ya, di bulan ketiga. bulan depan minggu ketiga. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semuanya hebat mendukung CGP kali ini. Terima kasih. Ya, dan tujuan kita untuk mengembangkan diri kita sebagai guru gitu ya Pak ya. Betul. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jajan tiket. Itu secara teori ya Bapak Ibu. Ya, aku berani kan? Aku langsung.